Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini pertemuan keempat di mata kuliah Ekonomi Bangunan. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu agar perkuliahan kita hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengenalan ilmu ekonomi bangunan ataupun ekonomi teknik di proyek konstruksi, ya. Jadi apa itu ilmu ekonomi bangunan, kemudian fungsinya seperti apa, lingkup kerjanya, serta apa saja yang perlu dipersiapkan, itu sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk mengenai materi cost data, ya, cost data atau data biaya. Ini saya tampilkan slide-nya, ya, presentasinya. Oke. Oke, kita masuk ke pengertian dari biaya dan data biaya. Nah, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau kemungkinan terjadinya itu untuk melakukan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi itulah yang dimaksud dengan biaya. Sedangkan data biaya itu adalah berupa pedoman, ya, yang digunakan si pemakai atau penggunanya untuk membuat atau untuk mencari perbandingan dan penyesuaian sebelum digunakan. Jadi data biaya ini hanya digunakan sebagai pedoman ataupun perbandingan oleh si pengguna dalam melakukan perhitungan untuk penyesuaian pembiayaan sebelum dia gunakan untuk melakukan perhitungan, ya. Jadi inilah kaitan biaya, pengertian biaya dan pengertian data biaya. Nah, seperti apa karakteristik data biaya itu, ya? Karakteristiknya yang pertama, data biaya itu adalah tadi sudah disampaikan, dia hanya sebagai pedoman, ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristiknya dia diperlukan ketelitian. Nah, ketelitian data biaya ini diperlukan untuk memastikan, ya, kelancaran kita sebagai estimator nantinya ataupun sebagai QS dalam merencanakan dan memberikan nasihat kepada klien mengenai biaya-biaya apa saja serta indikasinya terhadap proyek yang akan dijalankan. Jadi ada dua karakter dari data biaya. Yang pertama, data biaya itu hanya berupa pedoman, kemudian dibutuhkan ketelitian. Selanjutnya, karakteristik yang berikutnya adalah data biaya itu adalah memiliki perbedaan di setiap tahapannya. Ya, contohnya data biaya pada konsep ide atau pada tahap ide ataupun gagasan. Kemudian di tahap yang lebih detailnya ada lagi data biaya yang dibutuhkan. Jadi setiap tahap ataupun setiap proses proyek konstruksi itu ada data biaya yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tahapannya. Yang keempat, yaitu karakteristiknya adalah data biaya tersebut menyediakan informasi biaya dalam bentuk yang mudah, ya, dalam bentuk yang mudah serta praktis untuk digunakan dalam rangka nanti menyesuaikannya terhadap harga-harga yang dibutuhkan ketika melakukan perhitungan biaya prekonstruksi, misalnya harga material ataupun harga peminjaman atau sewa alat dan sebagainya, ya. Jadi dia harus menyediakan informasi yang praktis dan mudah
bagi si penggunanya nantinya. Oke, berikutnya di slide ini ada struktur hierarki data biaya, ya. Struktur hierarki data biaya itu maksudnya adalah tahapan-tahapan ataupun turunan biaya sesuai dengan lingkup kerjanya ataupun sesuai dengan item pekerjaannya. Nah, di sini ada level, ya, kemudian ada biaya total. Ya, di kolom yang garis yang pertama itu ada level dan sebelahnya ada indikasi ataupun keterangan biayanya. Nah, di level pertama itu ada harga tender. Ya, harga tender maksudnya di sini adalah harga yang dikeluarkan ketika tender dilaksanakan. Kemudian turunannya setelah harga tender itu ada di bawahnya harga untuk pekerjaan substructure, kemudian upper structure, dan finishing. Nah, itu untuk yang tadi harga tender itu yang keterangannya atau yang dibutuhkan itu adalah atau keluarannya, outputnya adalah biaya total. Sedangkan untuk biaya yang di bawahnya, substruktur atau struktur atas ataupun pekerjaan finishing, yaitu biaya yang analisis yang disederhanakan. Ya, artinya apa yang disederhanakan di sini maksudnya adalah biaya analisa yang sudah dikelompokkan berdasarkan item pekerjaannya. Kemudian di bawahnya lagi disederhanakan lagi atau ada lagi turunannya. Misalnya struktur atas ada item pekerjaan kerangka, kemudian ada item pekerjaan lantai atas, dan ada lagi pekerjaan item untuk atap. Nah, untuk yang di level 3 ini, item pekerjaannya itu adalah output luaran dari biayanya adalah analisis yang dijabarkan. Artinya apa? Biaya yang di level 3 ini adalah biaya yang dijelaskan atau yang dijabarkan berdasarkan kelompok item pekerjaan sebelumnya. Karena tadi di atasnya kan ada struktur atas, struktur bawah, ya. Kemudian untuk yang level 3 itu adalah biaya yang dijabarkan dari kelompok yang di atasnya. Berikutnya di level 4 ya ada lagi pembaginya atau turunannya, yaitu kerangka. Oke, sorry tadi terputus ya karena sinyalnya, kemudian zoom-nya juga tadi terbatas. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di level 3 ya. Berikutnya di level 4 itu ada level 4 itu adalah pembagian atau turunan dari item yang di atas ya, di atasnya. Misalnya di item pekerjaan rangka atau kerangka, kemudian di level 4 turunannya ada pekerjaan atau item pekerjaan kolom dan balok. Nah, keterangannya untuk di biayanya itu adalah faktor-faktor kuantitas. Jadi untuk menentukan biaya pada item pekerjaan kolom dan item pekerjaan balok, yang dibutuhkan itu nantinya adalah faktor-faktor dari kuantitas perhitungan item kolom ataupun balok yang sudah dihitung. Berikutnya lagi di level 5 ada pembagi atau turunan dari item pekerjaan di atasnya. Misalnya pekerjaan balok. Di pekerjaan balok ini terbagi lagi ada pekerjaan beton, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan backisting. Nah, untuk keterangan biayanya adalah pekerjaan-pekerjaan pengukuran. Maksudnya di sini adalah biaya yang kita buat atau biaya yang kita rencanakan itu berdasarkan pengukuran dari beton ataupun pembesian ataupun backisting pada pekerjaan balok, ya. Jadi biaya yang akan diestimasikan atau akan dibuat nantinya itu harus berdasarkan pekerjaan-pekerjaan dari hasil pengukuran di item pekerjaan tersebut. Nah, begitu seterusnya hingga di level
ke-8 ya, untuk hierarki data biaya. Oke, berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penggunaan data biaya. Yang pertama adalah QS tidak dapat memperkirakan kesalahan yang ada di dalam estimasi yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi ketika owner ya atau klien memperkerjakan kontraktor ya, owner tersebut juga akan memperkerjakan QS ya. Jadi setiap pihak-pihak yang terlibat, misalnya kontraktor, konsultan ataupun owner, dia memiliki data biaya masing-masing ya. Tapi seorang QS itu tidak bisa memperkirakan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh kontraktor dalam mengestimasi suatu biaya ya. Karena QS dari pihak owner punya data biaya sendiri, kemudian kontraktor juga punya QS yang memiliki data biayanya sendiri juga, dan konsultan nanti juga punya data biayanya sendiri. Jadi semua data biaya yang ada itu tidak bisa diprediksi ataupun tidak bisa diperkirakan oleh seorang QS kesalahannya di mana saja gitu. Karena data biaya ini sebenarnya sifatnya rahasia ya, tidak umum, karena ini merupakan rahasianya perusahaan. Jadi kita tidak bisa ngecek data biaya dari perusahaan mana, perusahaan A, perusahaan B, dan salahnya di mana, kita nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah BQ ya. BQ ini walaupun ia hanya berlaku untuk pelaksanaan proyek, tetapi dia juga harus mencakup beberapa variasi biaya lainnya. Maksudnya, BQ ini kan hanya menampilkan informasi biaya pada tahap pelaksanaan. Tetapi diharapkan juga, ya seharusnya, BQ itu nanti juga memberikan informasi biaya terhadap biaya-biaya lain. Misalnya ada biaya langsung, biaya tidak langsung, kemudian biaya kontingensi atau biaya yang tidak terduga, juga harus dilengkapi atau harus ada di dalam BQ atau BQ. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan harga dari komponen kecil ya di dalam BQ. Umumnya tidak dilakukan dengan teliti ya, biasanya itu di pekerjaan-pekerjaan awal atau pekerjaan-pekerjaan pendahuluan. Biasanya itu tidak terlalu dibuat secara detail atau tidak dilakukan secara teliti oleh estimatornya. Jadi kalau bisa ya hal itu harus diperhatikan juga. Kemudian berikutnya adalah ketepatan estimasi seorang QS itu terbatas ya, karena seorang QS itu bukan segalanya, bukan bukan ensiklopedia ya, bisa semuanya, menjawab semuanya, tapi kemampuannya terbatas ya. Jadi tidak semua ketepatan estimasi itu benar ya. Berikutnya adalah kita masuk ke berikutnya adalah oke, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya yaitu fungsi dari data biaya. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk perkiraan biaya dari RKS yang diusulkan. Ya, RKS adalah rencana kerja dan syarat. Ya, jadi kita dengan adanya data biaya, kita bisa memperkirakan biaya sesuai dari RKS yang diusulkan. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk merencanakan biaya proyek. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk mengestimate biaya pada saat tender. Jadi fungsi data biaya kita bisa memperkirakan biaya ketika tahap di tender atau tahap pelelangan. Berikutnya untuk negosiasi harga.
Fungsi yang kelima adalah untuk pengendalian dan pemantauan biaya yang diajukan oleh kontraktor. Selanjutnya yang keenam, fungsi data biaya adalah untuk menghitung penyelesaian jika terjadi klaim oleh kontraktor. Kemudian yang ketujuh adalah untuk memperkirakan biaya yang terjadi jika ada variation order atau usulan untuk pekerjaan tambah ataupun pekerjaan kurang. Berikutnya adalah yang ke-8, fungsinya untuk mengevaluasi penyesuaian kelonggaran biaya ataupun adanya terjadi pembesaran ataupun pembengkakan biaya, kita bisa mengevaluasinya. Berikutnya yang terakhir adalah untuk manajemen pemeliharaan. Nah, inilah fungsi data biaya proyek jika kita memiliki data yang lengkap ataupun data yang banyak sesuai dengan proyek-proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya atau proyek-proyek terdahulu. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kontraktor dalam menggunakan data biaya adalah yang pertama, ukuran proyek. Nah, ukuran proyek ini semakin besar, dia akan membutuhkan biaya yang juga semakin besar. Jadi tergantung dari ukuran biaya proyek ya, ukuran proyeknya sendiri. Jadi kalau biayanya itu membesar ya, itu karena ukuran proyeknya juga besar ya. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini nanti menentukan kecenderungan indeks suatu daerah ya atau indeks suatu kota itu akan berbeda dengan kota lainnya. Jadi kita bisa mencek ataupun bisa memperkirakan biaya ataupun kelonggaran biaya sesuai dengan indeks di suatu kota dengan menggunakan indeks suatu kota. Nanti kita bisa lakukan ya, kita estimate harganya di kota A berapa, di kota B berapa berdasarkan data biaya. Kemudian fluktuasi ya, fluktuasi ini juga perlu diperhatikan apabila nanti terjadi inflasi ataupun kenaikan harga, kita bisa menghandle-nya atau bisa meminimalisir kenaikan harganya. Kemudian biaya tenaga kerja juga perlu diperhatikan ya, karena kita juga akan membayarkan upah dari ketersediaan tenaga kerja yang kita gunakan. Berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah biaya material. Ya, biaya material ini juga di dalamnya terdapat kepada biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam order material, kemudian biaya ini juga tergantung pada lokasi materialnya di mana, ya dari mana materialnya diorder, kemudian kualitas materialnya, serta potongan harga ataupun diskon yang kita dapat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi pasar, ya. Kondisi pasar ataupun persaingan pasar ini juga dipengaruhi oleh banyaknya penawaran-penawaran ataupun permintaan pekerjaan oleh kontraktor yang ada. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah overhead serta laba. Kita juga harus mempertimbangkan besaran ataupun jumlah ya overhead dan laba yang kita buat nanti ya, apakah nanti sudah sesuai ataupun tidak. Berikutnya ya, kita masuk ke sumber data biaya. Sumber data biaya itu diperoleh yang pertama dari TOR ya. TOR ini singkatan dari Term of Reference. Nah, TOR ini biasanya berisikan perencanaan proyek ataupun nanti bisa disebut juga dengan outline ataupun lembaran penugasan ya, lembaran penugasan untuk suatu proyek. TOR ini juga nanti berguna untuk perencana dalam membuat informasi ya mengenai proyek yang akan dilaksanakan itu lebih detail. Jadi ini salah satu guna dari TOR. Kemudian dia juga berupa panduan umum yang di dalamnya nanti berisikan tentang panduan-panduan terhadap pengguna dari TOR ini
Ya, misalnya nanti panduan dalam mengerjakan pekerjaan tanah, ya, seperti apa kondisi di lapangan, pekerjaan tanahnya seperti apa. Jadi di sana nanti di TOR ini dijelaskan. Kemudian TOR ini nanti juga memuat informasi mengenai struktur organisasi, ya, informasi mengenai identitas proyek, kemudian tujuan proyeknya seperti apa, ya, sampai nanti di TOR ini juga menginformasikan mengenai spesifikasi teknis dari proyek yang akan dilaksanakan. Berikutnya sumber data biaya yang lain yaitu dari resource list. Nah, resource list ini adalah daftar data, ya, daftar dari sumber daya yang kita butuhkan untuk nanti mengidentifikasi kuantitas ataupun jumlah yang kita perlukan dalam mengestimasi tenaga kerja, ya, kemudian material ataupun nanti peralatan hingga ke metode kerja yang kita pakai di proyek tersebut. Jadi kita harus punya list dari resource-nya untuk mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Jadi sumber data biaya ini bisa juga diperoleh dari daftar sumber daya. Kemudian data biaya ini juga bersumber dari WBS atau Work Breakdown Structure, ya, yang isinya nanti berupa struktur organisasi ataupun hierarki, ya, kegiatan yang akan dikelompokkan berdasar item-item yang ada di suatu proyek konstruksi. Nah, WBS ini biasanya kalau dia masih sederhana masih bisa digunakan atau dibuat dengan cara manual. Tapi kalau dia sudah kompleks, biasanya dia menggunakan Microsoft Project sebagai tools ataupun software yang akan membuat WBS dari suatu item pekerjaan. Nah, WBS ini nanti juga dapat mengurai ataupun membagi proyek ke dalam komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur dan mudah dikelola. Nanti di aplikasinya itu di Microsoft Project namanya adalah work pages. Ya, jadi kalau yang sudah belajar BIM ataupun sudah belajar aplikasi komputer, biasanya ini sudah ada belajar Microsoft Project, ya. Jadi itulah untuk data biaya ya diperoleh dari WBS. Nah, di sini saya contohkan WBS dari sebuah mobil. Nah, tadi kan disampaikan bahwasanya WBS itu adalah susunan ataupun struktur hierarki sebuah pekerjaan ataupun sebuah objek, ya, yang nantinya dibagi ke bagian komponen-komponen yang lebih kecil atau dikelompokkan per item-item yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini saya kelompokkan, ya, ada sebuah mobil yang dibagi terdiri atas mesin, kemudian ada transmisi, ada roda, ada kemudi, ada instalasi listrik, dan ada karoseri serta rem. Nah, di sini adalah komponen atau bagian-bagian utama dari sebuah mobil. Nah, di mesin, ya, di item pekerjaan mesin itu dibagi lagi itemnya. Ada kepala silinder mesinnya, kemudian ada blok silindernya, kemudian ada pelumasan, ada cooling, ada bahan bakar, ada pengapian, dan ada knalpot. Kemudian transmisi nanti ada lagi dibagi ke item-item yang lebih kecil. Sampai nanti ke level 4, ya, masih ada lagi item pekerjaan yang dibagi lagi per item yang ada di atasnya. Jadi seperti itu contoh dari WBS sebuah mobil. Nah, bagaimana kalau gedung, ya? Kalau gedung, misalnya kalau gedung sederhana, ya, gedung 2 lantai, ya, misalnya ada di atasnya pasti sini gedung, ya, atau rumah. Kemudian dibagi per item-item pekerjaan dari sebuah rumah, ya. Ada pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan pembersihan, ya. Kemudian ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan fondasi,
ada pekerjaan struktur atas, ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan MEP, ya, ada pekerjaan finishing dan sebagainya. Nanti dibagi lagi di bawahnya sesuai dengan item pekerjaan yang ada di atasnya hingga pekerjaan yang paling kecil atau paling terakhir nanti. Jadi seperti itulah dalam penyusunan WBS. Oke, berikutnya data biaya yang lain kita peroleh itu dari resource requirement and rate. Jadi dari permintaan sumber daya dan tingkat sumber dayanya. Nah, dalam hal ini kita ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam menentukan sumber daya ataupun alokasi sumber daya. Yang pertama, harus tahu jumlah sumber daya yang tersedia itu berapa, ya, atau jumlahnya ada berapa banyak. Kemudian kondisi keuangan dari proyek tersebut atau dari owner kita seperti apa. Yang ketiga, produktivitas dari sumber daya kita. Misalnya di sini adalah pekerja ataupun kepala tukang. Nah, kalau kepala tukang ini dalam sehari dia bisa bekerja berapa kubik misalnya untuk menggali tanah, ya. Pekerjanya bisa bekerja untuk menggali tanah berapa kubik dalam sehari. Jadi kita harus tahu produktivitasnya berapa. Kemudian efektivitas dalam sumber daya ini seperti apa kita melakukannya secara efisien. Yang kelima, sumber data biaya yang lain adalah dari historical information. Ya, di sini kita akan melakukan perbandingan untuk data biaya yang sekarang maupun nanti dibandingkan dengan data biaya yang sebelumnya atau yang terdahulu. Berikutnya adalah activity duration. Jadi sumber data biaya juga dapat diperoleh dari durasi ataupun masa dari pekerjaan yang akan kita laksanakan, ya. Jadi inilah sumber data biaya, ya, ada 6 dari TOR, kemudian diperoleh dari list sumber daya, dari WBS, dari permintaan sumber daya, dari informasi terdahulu, ya, dan yang terakhir dari aktivitas durasi dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi ada 6 sumber data biaya. Berikutnya ada tugas untuk mahasiswa semua, yaitu Anda ditugaskan membuat WBS fondasi sumuran. Ya, kita sudah belajar di Tekon 2, ya, sudah belajar fondasi sumuran. Nah, silakan Anda buatkan WBS-nya, nanti dikirimkan ke Google Classroom. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita minggu ini. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan Anda ajukan di WA Group, ya, sehingga yang lain bisa tahu, bisa baca apa saja pertanyaan dan jawaban yang akan diberikan. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.